Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di Aleni Academy di edisi Januari di edisi terakhir di bulan Januari seperti dengan kurikulum kita. Januari kita belajar di GASIS dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, termasuk Q&A, discussion, penjelasan dan sebagainya. Dan harapan kita sudah lancar menggunakan Ligasis, karena Ligasis adalah booking system yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan bisnis kita secara otomatis, mengurangi kesalahan-kesalahan, duplikasi, kemudian juga meningkatkan kualitas dokumen kita. Mulai dari kita introduction, booking quotation, placing slip, invoice, semua sistematis dan terukur. Dan itu sudah terbukti. 2 tahun ini kita sudah fully, mungkin 75% kita sudah menggunakan Ligasis dan itu sudah terlihat. Nah, tahun ini 2025 kita meningkat lagi. Tidak hanya bagus di dalam dokumen-dokumen resmi, tetapi juga kita mulai menambahkan Ligasis dengan fasilitas feature-features di dalam yang mendukung operasional. Kita tahu mulai dari absensi, mulai dari share location, mulai juga sharing content, kemudian juga dan lain-lainnya. Dan yang menarik adalah tahun ini juga kita mulai bisa diakses secara mobile. Jadi entry data bisa sambil mobile dari HP, kemudian juga data-data bisa diakses, bisa dibuka lewat HP mobile. Ini sangat membantu kita ketika kita berada di luar kantor. Ketika kita menghubungi klien kita, sebelum kita datang ke klien kita sudah lihat dulu sebelumnya profil dari klien kita, data statistiknya, pengalaman bisnis dengan kita, sehingga pada saat kita ketemu dengan klien, kita nyambungnya nggak mulai lagi dari bawah. Kita tinggal, Pak, 2 tahun yang lalu kita sudah pernah ada transaksi, mohon maaf ini sebagainya, kita sedang melanjutkan, bukan memulai. Ya. Begitu juga dengan collection. Pada saat datang ke klien untuk menanyakan tagihan, kita sudah punya historicalnya. Kita sudah punya data klien mana, invoice mana yang belum dibayar. Tahap berikutnya, target kita dengan program yang 1 bulan ini adalah memantapkan kita sebagai penggunanya. Sudah terbiasa dengan penggunanya, sudah terbiasa dengan sign up-nya, kemudian sudah terbiasa operation-nya, dan selama diskusi ini apa yang kurang silakan bertanya. Karena kalau kita sudah selesai dan nanti ditandai dengan penyerahan sertifikat juga, nah, karena kita sudah terbiasa, maka kita selanjutnya adalah akan mengarahkan klien kita menggunakan Ligasis. Ya, pertama partner-partner kita, mereka juga bisa monitor. Kemudian kepada partner-partner kita, perusahaan-perusahaan asuransi, kita bisa buka dengan mereka. Ini loh yang kami placing kemarin, ini loh polis-polis yang berjalan, ini loh tagihan-tagihan kita, ini loh klaim-klaim kita yang masih dalam proses. Nah, ini sangat membantu real time. Goal kita yang terakhir adalah customer kita bisa mengakses mobil ini. Mereka tahu, bisa melihat data-data transaksi mereka dengan kita. Mereka juga bisa mendeklar kebutuhan kita dengan kita. Mereka juga bisa melihat posisi klaimnya sampai di mana. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat partisipasinya selama ini, mau belajar. Dan kita sekarang lanjutkan dengan Pak Wan, mungkin jika ada hal-hal feature-feature baru atau evaluasi Pak Wan selama 3 minggu ini, apa saja yang sudah lakukan, apa saja yang belum, tantangannya di mana, kemudian juga lanjut dengan Q&A. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini, mungkin saya ulang sedikit, di grup saya sudah sampaikan, ada beberapa update
Pertama, pengiriman forgot password bisa dipilih ke email atau ke WA. Nomor teleponnya diisinya 628 berapa ya? Nggak usah pakai plus. Jadi 62 nomor langsung. Jadi nanti nggak harus buka email, tapi forgot passwordnya bisa dari sana. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk event itu yang diundang akan terima notifikasi. Di notifikasinya itu akan terima informasi, ada message entah itu undangan, event, atau ada produksi baru yang diinput dari mobile, akan terima sini. Kalau masih ada warna kuningnya berarti belum dibaca. Jadi dia akan jumlah di bawah info ada 1 baru, 2 baru, atau 3 baru. Gitu. Semua user akan dapat. Kalau fitur-fitur lain sebenarnya tinggal hanya get data ya, informasi. Paling yang benar-benar entry adalah prospek sama production atau sama request ya. Coba sekarang ke prospek deh, ke prospek. Ini saya ulang sedikit lagi. Teman-teman kalau visit, khususnya yang baru ya, itu kan kita mencatat perusahaannya kalau dia memang langsung ada tertarik gitu kan. Langsung aja tulis di sini. Ya. Ini data minimum yang harus ada di Legacy untuk proses closing dan sebagainya. Ini data nasabah. Kita datang ke PT ABCD, ya tulis saja PT ABCD sini. Setelah kita tulis ini langsung lengkap, itu kita langsung bisa ke prospek. Artinya nasabah sudah pingin, ya udah kita langsung bikin entry produksinya, ya, tidak harus nunggu ke kantor. Jadi kita prospek ada, ini perusahaan baru, kita prospek langsung kita tulis saja, dia akan generate nomor baru dan sebagainya secara sistem. Ke production, nama perusahaan baru itu sudah ada di sini nanti daftarnya. Ke quotation, coba ke quotation. Sebentar, ini ada tambahan ya, home ya, bisa lari langsung ke home, nggak perlu back gitu ya. Ini baru nih ya. Ini baru nih, home. Nah ini contoh produksi yang diinput oleh si user sendiri ya, nantinya oleh nasabah, pokoknya dari mobile lah ya. Itu nanti kalau kita sudah kirim quotation, makanya di sini quotation itu harus dari sistem. Kalau tidak dari sistem, nasabah nggak akan terima quotation. Jadi walaupun teman-teman ngirim quotation, tapi non-sistem nggak akan ada nih, bisa di-download quotation-nya. Jadi kalau teman-teman lagi ke lapangan, ya, umpamanya ke PT ini, kita nanya, ini yang quotation ini gimana? Daripada bawa kertas-kertasnya kan. Jadi kita ke lapangan, ke visit, kita sudah punya datanya sebenarnya, sudah bawa data. Kalau selama ini, kita kan bingung mau bawa data yang mana. Gitu. Dengan adanya ini, sebenarnya kita bawa kantor. Nah, nanti kalau dia, ini statusnya quotation download, nanti kalau dia approval, ada invoice, nanti juga invoice-nya bisa di-download. Gitu. Jadi kalau nanti ke lapangan, ke nasabah, dia bilang, oh enggak, oke, saya setuju sama quotation ini, ya tinggal di-approve, tinggal jawab aja, approve. Bisa kita approve juga. Ya, kalau usernya belum punya aplikasi, berarti kalau dia bilang, oh saya approve, ya approve aja kita. Approve ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau nasabahnya sudah bisa login, dia akan keluar sendiri namanya, dia hanya bisa melihat namanya dia sendiri, dia akan bisa melihat produksinya dia sendiri. Gitu. Kalau sekarang kan bedanya gini, coba ke home, ke transaction history sudah. Nah, bedanya kalau loginnya adalah user, ini tidak keluar nih nama-nama ini. Dia hanya menampilkan nama dia sendiri. Jadi tidak ada daftar, dia langsung pilih salah satu. Nah, dia langsung keluar begini. Kalau nasabah. Jadi nggak ada keluar pilihan nama gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kita nggak semuanya masuk jam 8 ya Pak. Ada yang jam 10, tapi dia tuh nggak ke data pas check-in. Ya, karena ada batasnya. Teman-teman sales ada visit tuh Pak. Bisa nggak Pak kalau misalnya
visitnya mereka itu bisa dilihat sama orang lain. Jadi bisa ke-track kemana nih visitnya gitu. Sebenarnya nanti di mobile yang tadi kan ada absen tuh di aplikasi. Iya. Nanti di situ ada menu untuk info visitnya.